Terima kasih telah mengklik video ini. Baik, di sini akan menjelaskan tentang kenakalan remaja, memahami akar masalah dan solusi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas matkul layanan bimbingan dan konseling TK SD SMP SMA dengan dosen pengampu Bu Rahma Wiranita MPD Kons. Enjoy for watching. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja, memahami akar masalah dan solusi. Kenakalan remaja didefinisikan sebagai perilaku menyimpang dari norma sosial dan hukum yang secara langsung merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Fenomena ini bukan hanya sekedar pelanggaran kecil, namun berpotensi merusak masa depan generasi muda dan membawa dampak negatif yang luas bagi masyarakat. Contoh kasusnya seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, bolos sekolah, hingga seks bebas. Dampaknya itu penurunan prestasi akademik, rusaknya reputasi pribadi, masa depan suram, dan kerugian sosial ekonomi yang signifikan. Fakta terkini, data menunjukkan peningkatan kasus kenakalan remaja dipicu oleh perkembangan teknologi dan tekanan sosial yang semakin kompleks. Akar masalah, faktor internal remaja. Akar kenakalan remaja sering bermula dari penolakan batin dan perkembangan psikologis yang belum matang, membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif, seperti krisis identitas. Remaja berada pada fase krusial pencarian jati diri. Menurut teori Erik Erikson, kegagalan dalam pembentukan identitas yang kuat dapat memicu perilaku negatif sebagai bentuk depresi atau pelarian. Selanjutnya, kontrol diri yang lemah. Emosi dan impuls remaja belum sepenuhnya matang membuat mereka sulit menahan diri dari godaan atau tekanan. Kurangnya kontrol diri seringkali menjadi pintu gerbang bagi tindakan kenakalan. Contoh nyatanya, remaja yang merasa frustasi atau tidak dihargai mungkin memilih rokok, mencoba narkoba, atau terlibat tawuran sebagai pelampiasan emosi dan cara untuk merasa diakui. Akar masalah, faktor eksternal pendukung kenakalan. Selain faktor internal, lingkungan di sekitar remaja juga memegang peran krusial dan membentuk perilaku mereka baik positif maupun negatif. Yang pertama itu keluarga tidak harmonis. Perceraian, kurangnya kasih sayang, atau komunikasi yang buruk dalam keluarga dapat membuat remaja merasa diabaikan, kesepian, dan mencari perhatian di luar rumah. Yang kedua, pengaruh teman sebaya yang negatif. Tekanan dari kelompok teman sebaya seringkali mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti mabuk, merokok, atau tawuran demi mendapatkan pengakuan atau diterima dalam kelompok. Yang ketiga, lingkungan sosial dan sekolah kurang kondusif. Kurangnya pengawasan, fasilitas pendidikan yang tidak memandai, atau absennya program pendidikan karakter di sekolah dan lingkungan sosial dapat menciptakan celah bagi perkembangannya kenakalan. Yang keempat, teknologi tanpa pengawasan. Paparan konten negatif di internet, bahaya cyberbullying, dan kurangnya filterisasi informasi dapat membentuk pandangan dan perilaku remaja ke arah yang salah. Dampak kenakalan remaja. Kenakalan remaja tidak hanya sekedar tindakan sesaat, namun membawa konsekuensi jangka panjang yang serius bagi individu dan masyarakat. Penurunan prestasi akademik, boros sekolah, kurangnya fokus belajar, dan hilangnya motivasi berujung dan nilai yang buruk dan putus sekolah. Risiko kriminalitas dan penyalahgunaan zat. Terlibat dalam geng, narkoba, atau alkohol meningkatkan kemungkinan terjerumus di dunia kriminal. Gangguan hubungan sosial dan kesehatan mental, isolasi sosial, depresi, kecemasan, hingga trauma akibat perbuatan atau menjadi korban kenakalan. Contoh kasusnya seperti tawuran pelajar yang tidak hanya menyebabkan korban luka serius dan kerugian materi, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan komunitas. Solusi mengatasi kenakalan remaja. Mengatasi kenakalan remaja memerlukan pendekatan holistik dan kolaborasi dari berbagai pihak dengan fokus pada pembentukan karakter dan lingkungan yang mendukung. Yang pertama, peran keluarga. Membangun komunikasi terbuka, memberikan kasih sayang dan pengawasan yang seimbang adalah kunci untuk menciptakan lingkungan rumah yang aman dan suportif. Yang kedua, sekolah.
Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif didukung dengan program pendidikan karakter, bimbingan konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler positif. Yang ketiga, masyarakat. Menyediakan fasilitas dan ruang untuk kegiatan positif remaja, serta dukungan sosial yang kuat untuk mencegah mereka terjerumus ke perilaku negatif. Yang keempat, bimbingan konseling Islam. Mengidentifikasikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam bimbingan konseling untuk membentuk karakter mulia dan ketahanan diri remaja. Kesimpulan dari materi, kenakalan remaja adalah tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dengan memahami akar masalah dari faktor eksternal dan eksternal, kita dapat merancang solusi yang tepat guna. Masa depan generasi muda bergantung pada bagaimana kita membimbing mereka hari ini. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat didukung oleh pendekatan spiritual antara kunci untuk menciptakan remaja yang berkarakter, berprestasi, dan berkontribusi positif bagi bangsa.